Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kami sambung dan kami lanjutkan pembahasan sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat yang ke-8, yaitu iradah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun sifat yang ke-8, yang sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala adalah iradah, artinya maha berkehendak. Maka mustahil Allah Subhanahu wa taala tergagah. Maksud tergagah ini yaitu bisa ditundukkan sesuatu atau bisa diperintah sesuatu atau di bawah kehendak atau perintah sesuatu apapun. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, fa'alul lima yurid, dia maha memperbuat atas apa-apa yang ia kehendaki. Dan dalil yang lain dalam Al-Quran Al-Karim, innama amruhu iza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Dan apabila Allah berkehendak atas segala sesuatu, bahwa amarnya itu berkata jadilah, maka jadilah sesuatu tersebut. Dan dalil yang lain, wa ma tasyauna illa ay yasha Allah rabbul alamin. Dan tidaklah kalian menghendaki, menginginkan sesuatu kecuali itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Dan patut bagi mukmin mengitikadkan bahwa ia bersyukur kepada Allah atas segala nikmat karunia-Nya dan sabar atas segala bahaya, musibah dan segala sesuatu ujian yang diterimanya ataupun yang datang padanya. Baiklah, kami jelaskan. Adapun sifat yang ke-8 ini, al-iradah, adalah Allah Subhanahu wa taala maha berkehendak atas segala sesuatu. Dan Allah maha suci dari diperintah atau di bawah kehendak atau dalam kehendak sesuatu apapun. Jadi segala sesuatu yang kita nampak bekasnya di alam ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, baik yang kita sukai ataupun baik yang tidak kita sukai. Dan adapun kalau kita hubungkan kepada masalah kudrah, pembahasan yang lewat, bahwa kudrah ini dalam bekas yang kita lihat secara indrawi, bukan secara hakikat, karena hakikat dari sifat-sifat Allah ini hanyalah Allah yang maha mengetahuinya. Dari bekas kaitan dari kudrah adalah mengadakan sesuatu dan meniadakan. Sedangkan sifat iradah Allah Subhanahu wa taala ini dalam bekasnya bisa kita saksikan dari segi bahwa sifat atau hal atau tabiat dari apa yang Allah jadikan. Contohnya, Allah yang maha bersifat kudrah menjadikan alam semesta ini. Dan dengan keadaan bumi ini misalnya yang Allah jadikan bulat, maka itu adalah dari iradah atau kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain, bahwa Allah Subhanahu wa taala maha berkuasa atas melahirkan seorang anak dari perut ibunya, dan ketika anak yang lahir tersebut lahir dalam keadaan cacat, maka itu atas iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat-sifat yang nampak atas apa yang kita nampak dari Allah, apa yang Allah jadikan, maka itulah bukti iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain seperti iradahnya Allah Subhanahu wa taala, hujan es atau hujan batu misalnya. Allah menjadikan dengan kekuasaannya hujan turun ke bumi dari langit. Namun dengan iradah Allah bisa hujan tersebut yang dari kebiasaannya adalah air yang jernih dan cair, tiba-tiba turunnya hujan dengan bentuk es-es yang masih bentuk beku. Jadi dari bekas maha kuasanya Allah dan maha berkehendaknya Allah bisa kita lihat dari sifat atau hal atau ketentuan yang Allah jadikan dalam ciptaannya. Buktinya secara akal bahwa Allah Subhanahu wa taala maha berkehendak
segala yang kita inginkan tidak bisa terjadi dan segala yang tidak kita inginkan bisa terjadi. Itu buktinya adanya kehendak di atas kehendak manusia, adanya yang maha berkehendak, yang kehendaknya lah mutlak yang terjadi dan yang ada wujud keberadaannya. Seperti misalnya kita berdoa meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita punya kehendak menginginkan sesuatu. Buktinya kehendak kita maha lemah, kehendak hamba ini tidaklah ada apa-apanya kecuali dengan kehendak Allah. Kita tidak bisa mendapatkan keinginan kita. Walaupun telah kita inginkan, kita kehendaki, kita usahakan, belum tentu kalau Allah belum menghendaki apa yang kita inginkan, maka wujud dari keinginan kita itu tidak akan hasil atau dapat. Bukti yang lain Allah maha berkehendak, bahwa kita ingin menghindarkan sesuatu dari diri kita. Kita ingin diri kita senantiasa sehat, selamat, bahagia. Tapi acap kali adanya musibah, adanya sakit, adanya sesuatu yang mengganggu pikiran dan jiwa. Itu buktinya bahwa ada yang maha berkehendak di atas kehendak atau keinginan para makhluk hambanya, baik manusia dan yang lainnya. Artinya, sebagaimana Allah berfirman, innama amruhu iza arada syai'an ay yaqula hukum fayakun. Kehendak Allah Subhanahu wa taala adalah kehendak yang mutlak yang wajib terjadi dan tidak ada yang bisa menolak apapun yang Allah kehendaki, baik yang di langit dan di bumi. Kemudian nanti akan kami sambungkan tentang masalah yang sangat penting tentang adanya dalam sifat-sifat ma'ani ini ta'alluq. Ta'alluq ini adalah penjelasan di mana seorang bisa memahami dalam cakupan sifat-sifat ma'ani ini hal-hal yang berkaitan, yang berhak dengan sifat tersebut dan yang tidak. Jadi karena sifat ma'ani sudah kita bahas dua, yaitu qudrah dan iradah, maka pada pembahasan berikutnya insyaallah akan kami sambungkan tentang ta'alluq sifat qudrah dan iradah ini, karena dua sifat ini ta'alluqnya disebut ta'alluq taksir, sama istilahnya. Tidak ada perbedaan antara ta'alluq qudrah dan iradah. Dan ini akan kami singgung dalam penjelasan selanjutnya. Wastaghfirullahalazim wala haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.